Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya dan teman saya Rizal Fauzi akan menjelaskan materi kemuhammadiyaan tentang pemberdayaan ranting. Yang pertama, pengertian dan posisi ranting dalam struktur Muhammadiyah. Pengertian ranting merupakan kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Jadi ini berdasarkan anggaran dasar pasal 9 dan anggaran rumah tangga pasal 5. Meskipun tidak dinyatakan secara tersurat, tapi tersirat juga dinyatakan bahwa ranting merupakan jajaran terbawah dari suatu susunan organisasi Muhammadiyah. Di atasnya ada cabang, kemudian daerah, wilayah, dan pusat. Dalam anggaran rumah tangga pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa ranting merupakan kesatuan anggota di satu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Itu menurut pengertiannya. Kemudian menurut posisi ranting dalam struktur Muhammadiyah, pimpinan cabang dan ranting dalam struktur kepemimpinan di Muhammadiyah merupakan ujung tombak gerakan karena posisinya yang langsung bersentuhan dengan anggota. Kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan pada level kepemimpinan di tingkat pusat atau wilayah, pelaksanaannya kebanyakan di tingkat cabang dan ranting. Jadi ranting ini posisinya paling bawah dan menjadi ujung tombak. Posisi strategis itu dalam banyak kasus ternyata tidak diimbangi dengan peran ideal cabang dan ranting. Banyak cabang dan ranting yang hanya sekedar papan nama karena minimnya kegiatan dakwah dan amal usaha. Mereka akan semarak hidup manakala menjelang permusyawaratan, dan setelah itu kembali mati tidak bergerak sama sekali. Nah, selanjutnya karakteristik ranting ideal. Ranting ideal merupakan sebuah kualitas ranting Muhammadiyah yang di dalamnya terhimpun seluruh kualitas ranting, yaitu aktif, dinamis, mandiri, kuat, berdaya, dan unggul. Sehingga ranting ideal itu mampu membuat dan melaksanakan program-program reguler dan insidental dengan hasil excellent. Juga apabila ada masalah-masalah emergensi, misalkan musibah alam maupun sosial, disikapinya sebagai tantangan, cepat tanggap untuk memberikan solusi yang bergas dan cerdas. Nah, ini di bawah ada beberapa karakteristik ranting yang ideal. Yang pertama, mempunyai tempat kesekretariatan yang tetap, mempunyai anggota minimal 100 orang. Jadi belum bisa dikatakan ideal jika belum anggotanya belum sampai 100 orang. Kemudian yang ketiga, mempunyai masjid atau musola sebagai tempat kegiatan keagamaan. Kemudian mempunyai amal usaha lebih dari satu jenis yang berdiri secara eksis. Mempunyai aktivitas kegiatan yang variatif yang didukung oleh mobilitas pimpinan yang tinggi. Didukung oleh manajemen kesekretariatan modern. Kemudian mempunyai ortom seperti Aisyah, NA, dan Pemuda Muhammadiyah di tingkat ranting. Selanjutnya. Next. Pimpinan ranting unggulan. Nah, ranting Muhammadiyah unggulan itu merupakan sebuah kualitas perkembangan ranting yang telah melampaui kualitas model. Jika ranting model mampu menyelesaikan program-program reguler dan insidental secara optimal, maka ranting unggulan berangkat dari SWOT atau SWOT yang proporsional, mencoba membuat minimal satu program unggulan yang didukung sumber daya dan sumber dana yang cukup. Jadi tidak hanya sumber daya manusia tapi dananya juga cukup. Karakteristik ranting unggulan yaitu yang pertama, mempunyai tempat kesekretariatan yang tetap. Ini menjadi istilahnya syarat penting ya. Kemudian yang kedua, mempunyai anggota minimal 50 orang, mempunyai minimal musola sebagai pusat kegiatan agamaan. Kalau nggak musola, masjid. Kemudian yang selanjutnya, mempunyai kegiatan pengajian yang rutin, kemudian didukung oleh manajemen kesekretariatan dengan baik. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang bagaimana kriteria atau ranting yang ideal, kemudian yang selanjutnya bagaimana cara pemberdayaan dan penguatan ranting itu sendiri. Yang pertama, cara membangun ranting unggulan. Yang pertama, membangun musola untuk ranting dalam rangka menyatukan tempat kegiatan keagamaan warga Muhammadiyah. Jadi paling enggak kalau nggak bisa mendirikan masjid, kita mendirikan musola. Yang selanjutnya, mendirikan amal usaha yang sesuai dengan kebutuhan umat, khususnya warga Muhammadiyah di ranting bersangkutan. Yang selanjutnya, menata kesekretariatan dengan mendirikan tempat sekretariat yang tetap. Yang keempat, mengelola organisasi dengan manajemen modern, komputerisasi, pengarsipan, mengagendakan rapat-rapat organisasi, dan pertanggungjawaban publik. Kemudian mendirikan dan membina organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah untuk mendukung gerakan dan dakwah Muhammadiyah. Kemudian mencari sumber-sumber dana baru yang tidak bergantung dengan iuran atau sumbangan anggota. Selanjutnya, fungsi ranting. Nah, fungsi strategis ranting ini sebagai pemimpin anggota dalam struktur perserikatan di tingkat basis atau akar rumput. Jadi ranting itu tingkatnya paling bawah, yang paling berperan besar. Muhammadiyah dikatakan besar itu ranting sangat berperan banyak di sini. Ini untuk menyelenggarakan usaha-usaha dan sebagai pembina jamaah. Sebagai pembina jamaah, ranting menyatu dengan denyut nadi umat dan masyarakat akar rumput. Yang disebut akar rumput itu tingkatan paling bawah itu sendiri. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat ranting. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi cabang sebagai pimpinan yang membina, memberdayakan, dan mengkoordinasi, menyelenggarakan pengelolaan Muhammadiyah. Jadi cabang di sini perannya sangat besar untuk membina ranting itu sendiri. Jadi di sini peran cabang sangat dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan ranting. Ranting juga diharapkan tidak putus koordinasi dengan cabang itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pengelolaan Muhammadiyah dalam arti sejak dari membuat perencanaan program, pelaksanaan, dan sampai pembinaan serta pengawasannya secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga, memekarkan dan mengembangkan cabang yang sudah kuat, memiliki kemampuan dan sumber daya manusianya yang mencukupi menjadi lebih dari satu cabang untuk memudahkan pembinaan, mengingat luasnya teritorial kecamatan, atau membentuk cabang yang sama sekali baru di tiap kecamatan yang selama ini belum ada cabang dan membentuk ranting baru di desa atau kelurahan. Kemudian yang keempat, melaksanaan pembinaan ranting-ranting dalam cabangnya secara kontinu dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan kunjungan ke ranting-ranting. Yang selanjutnya, ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya, yaitu menaruh perhatian serius terhadap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Kemudian menghidupi dan menyemarakan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota dengan berbagai model alternatif. Kemudian menyelenggarakan, kemudian yang selanjutnya menghidupkan dan menyemarakkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota dengan berbagai model alternatif. Jadi pimpinan ranting ini dituntut secara aktif dan kreatif di sini. Kemudian yang selanjutnya menyelenggarakan pengajian umum dan khusus sesuai dengan model yang dikembangkan dalam Muhammadiyah secara terpadu, tersistem, intensif, dan bersifat alternatif. Nah, itu cara-cara selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Next.